Rabu 8 Juli 2026 menjelang siang, warga Cipete dihebohkan dengan kehadiran belasan personel bersenjata. Polisi menggeledah Cafe The Crown Signature dan sebuah money changer di sebelahnya. Kedua tempat ini didatangi para penyidik terkait dengan kasus pemadaman listrik yang mengungkap keterbatasan pasokan batu bara PLN. Ada lagi kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, juga korupsi di Krakatau Steel. Dalam penggeledahan ini penyidik menemukan dua berangkas yang tertanam di balik dinding. Kepala Korpas Tipit Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto mendeskripsikan temuan yang tidak main-main. $3.130.000 Singapura, $889.965 Amerika Serikat, dan uang rupiah sebesar 259 juta lebih. Sementara dari poin money changer, polisi menyita total uang 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing beserta 71 dokumen. Belum usai publik digemparkan oleh uang dengan nilai yang fantastis di Cipete, polisi kembali menemukan puluhan kilogram emas dan uang bernilai total 476 miliar rupiah di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebuah berangkas super besar ditemukan di dalam rumah ini. Uang serta emas batangan ini tersimpan dalam sebuah berangkas yang berisi 7 buah koper. Setelah itu juga ditemukan 4 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta Singapura dolar, dan 100 juta rupiah. Dalam konferensi pers yang dilakukan Febri Ardiansyah pada Jumat 10 Juli pagi, ia mengakui bahwa rumah Sentul tersebut milik Jampitsus. Walaupun demikian, Febri menyatakan tetap menghormati setiap proses yang dilakukan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan pembangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Kemudian Sabtu 11 Juli 2026, sehari setelah Febri melakukan konferensi persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangannya menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febri Ardiansyah. Menurut Anang, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Tidak berselang lama dari berita pengunduran diri Febri dari jabatannya sebagai Jampitsus, Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan penetapan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri dan atau kasus korupsi lainnya. 2 orang tersebut adalah Don Rito dan Febri Ardiansyah. Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Korpas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret Febri Ardiansyah. Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo menegaskan sinergitas yang erat antara Polri dan Kejaksaan Agung. Kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar profesionalisme dan sinergi, karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara. Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara 2 institusi. Hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut dugaan tindak pidana yang melibatkan Febri Ardiansyah termasuk kategori mega korupsi karena nominal barang buktinya sangat besar. Habib menekankan Komisi 3 akan mengawal penanganan perkara ini, salah satunya dengan membentuk panitia kerja yang akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh lini sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Korpas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. 13 lokasi sudah digeledah, aset dan uang senilai ratusan miliar rupiah, emas 74 kg sebagai barang buktinya. Lalu bagaimana kelanjutan pengungkapan kasus mega korupsi ini? Akankah ada nama-nama baru yang diduga ikut menikmati aliran uang haram? Dan kita akan langsung membahas kasus yang menyeret Febri dalam 3 kasus korupsi. Inilah kontroversi. Saya Iqbal Himawan. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini. Yang pertama ada Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang. Ya, ada juga Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Rita Serena Kolibonso. Ibu Rita, apa kabar? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada mantan pimpinan KPK Alexander Marwata. Pak Alex, apa kabar Pak Alex? Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam. Ya, nanti kita akan langsung bahas, tapi saya ingin ke Bu Rita terlebih dahulu. Setelah pelimpahan perkara, kini juga sprindik sudah diterbitkan, artinya kewenangan ada di penyidik Kejagung. Bagaimana Komisi Kejaksaan memandang perkembangan terbaru ini, Bu Rita? Iya, Komisi Kejaksaan kan tugas dan kewenangannya adalah mengawasi, memantau, dan menilai kinerja dan perilaku dari jaksa dan juga pegawai kejaksaan seluruhnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang ataupun juga kode etik yang berlaku. Baik itu di dalam
kedinasan ataupun di luar kedinasan. Nah, dalam hal ini kami tentunya melaksanakan tugas untuk mengawasi proses yang berlangsung. Saya kira proses yang terjadi dengan cepat, kepolisian sebagai penyidik awal menyerahkan semua berkas dan temuannya, dan juga dengan status tersangka diserahkan kepada kejaksaan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita cermati bersama, karena memang untuk sampai kepada proses penuntutan itu kan memang harus ada kelengkapan berkas, kelengkapan dokumen didalami, dan itu dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Agung, ya, itu yang kita lihat, ya. Dan saya kira hal ini menjadi penting untuk tidak hanya dicermati oleh Komisi Kejaksaan dalam kaitannya dengan apakah kerja-kerja itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan juga tentunya proses yang harus menghargai semua pihak, ya. Tapi juga masyarakat tentunya juga kalau ada informasi silakan untuk menyampaikannya, karena ini menjadi bagian dari pengawasan kita bersama. Oke, jadi semuanya boleh terlibat, masyarakat yang sekarang tentu menjadi perhatian publik, ya. Jadi silakan jika ada yang memiliki keluhan begitu, atau ini bisa langsung melaporkan begitu, ya. Dan kita akan lihat, ya, kalau kita berbicara soal status ini sempat menjadi perbincangan. Sudah ada penegasan, kita akan hadirkan kepada Anda. Ini penegasan terkait dengan status Febri Adriansyah yang kini tentu sudah menjadi tersangka, dan ditegaskan oleh Kapus Penkum bahwa nanti akan membentuk tim 9. Nah, kita akan dengarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang. Ya. Baik, itu tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung. Pak Alex, pembentukan tim 9 ini berisi jaksa-jaksa senior yang pengalamannya sudah mumpuni. Bagaimana Anda menanggapi pembentukan tim 9 ini, Pak Alex? Ya, saya kira ini perkara yang menarik perhatian publik, ya. Dan saya percaya kejaksaan pasti juga akan serius menangani perkara ini. Ini pertaruhan buat kejaksaan kalau terkait dengan nanti penyidik-penyidik yang akan masuk dalam tim 9 itu dari KPK, ya. Secara pribadi saya juga berharap, ya, semoga nilai-nilai KPK yang dulu pernah mereka patuhi, taati, itu benar-benar bisa ditegakkan, diterapkan di dalam penanganan perkara ini. Sekali lagi, ini perkara yang sangat menarik perhatian publik, ya. Pasti tidak akan main-main, dan publik pasti juga akan memonitor bagaimana perkembangannya setiap saat. Saya berharap kejaksaan juga mungkin tidak secara detail, tetapi mungkin perkembangannya itu bisa disampaikan ke masyarakat, entah dalam bentuk press release atau apapun, sejauh mana perkembangan itu. Kenapa itu perlu, Pak Alex, untuk disampaikan kepada masyarakat? Karena apa? Itu sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara, ya. Tidak harus mengumbar alat-alat bukti, tetapi perkembangan itulah yang masyarakat tunggu, sejauh mana perkara ini diproses di kejaksaan. Ya, sebetulnya praktek-praktek di KPK dulu seperti itu, kan. Setiap saat ketika ditanya wartawan, kita sampaikan perkembangannya dan seterusnya. Dan saya pikir masyarakat menunggu kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara ini, ya, gitu, kan. Jangan sampai juga nanti, ya, misalnya seolah-olah ada isolasi atau lokalisasi terhadap perkara ini. Ya, sampaikan saja kalau misalnya ada keterlibatan pihak-pihak yang lain, kenapa tidak? Kan itu yang biasanya dikhawatirkan oleh masyarakat, kan, itu, kan. Ini pejabat, ya, kita pasti menganut asas praduga tak bersalah, ya, yang pasti itu, kan. Tetapi kembali lagi, ini menyangkut seorang jaksa agung muda, ya. Itu pejabat eselon 1, ya. Ya, pasti masyarakat menduganya, lah, kalau pejabat setingkat jam saja seperti itu, ya, kan, seperti itu, apa tidak
memungkinkan itu juga melibatkan yang lain. Pertanyaan kan ke situ, tidak mungkinlah seorang petinggi itu akan melakukan suatu tindak pidana kalau tanpa dukungan support dari staf dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Oleh karena itu menjadi tim 9 sekarang di bawah sorotan ya, di bawah spotlight, ditunggu komitmen dan konsistensi dalam mengusut menangani kasus ini, begitu ya, Pak Alex? Benar. Ya? Oke, ini relevan tadi Bu Rita juga berbicara soal masyarakat harus turut memonitor dan juga mengawasi. Nah, Mas Kurnia, pemerintah tentu mengikuti ya perkembangan penanganan kasus ini. Nah, dengan adanya perkembangan terbaru, sudah pelimpahan berkas, kemudian status tersangka dan pembentukan tim 9, apa sejauh ini tanggapan dari pemerintah? Iya, yang pertama, Mas Iqbal, tentu pemerintah memantau dan memperhatikan betul proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Bahwa beberapa waktu yang lalu diungkap oleh Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya dan sekarang berpindah ke Kejaksaan Agung. Sikap dari pemerintah tentu menghormati dan menghargai proses hukum itu. Presiden secara tegas tidak mau dan dalam peraturan perundang-undangan juga tidak diperbolehkan masuk pada proses hukum. Karena proses hukum itu harus berjalan independen, objektif. Apa yang dijamin oleh pemerintah? Tentu pemerintah menjamin bahwa proses penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan seperti tadi VT yang disampaikan oleh Metro TV, pernyataan dari Jubir atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung sudah menunjuk tim-tim yang berisi orang-orang yang pernah bekerja di KPK tadi disinggung. Tentu pemerintah menjamin proses hukum ini akan berjalan profesional, objektif, dan transparan. Toh juga pengawasan juga terbuka lebar. Ada komisi kejaksaan, masyarakat bisa melaporkan jika kemudian ada dugaan pelanggaran dalam proses hukum, dan kemudian jika nanti masuk pada proses persidangan, ada juga komisi yang bisa mengawasi. Hakim-hakim, ada komisi yudisial, ada badan pengawas. Jadi jika nanti dalam proses hukum ditemukan ada bukti dan bahwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu pemerintah miris. Karena satu, yang bersangkutan adalah dulunya aparat penegak hukum, apalagi diberikan amanah menjadi pejabat tinggi yang bertugas untuk memberantas korupsi. Namun sebelum masuk jauh ke sana, tadi yang Pak Alex sampaikan, ada presumption of innocent, ada asas praduga tidak bersalah. Tugas pemerintah adalah memastikan ini semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Presiden memonitor ini pasti karena sudah menjadi perhatian seantero masyarakat Indonesia. Itu Mas Iqbal. Jadi turut mengawasi tentu ya. Dan ini tadi relevan dengan Pak Alex, bahwa ini high profile seperti ini tentu harus diawasi oleh banyak pihak, termasuk oleh DPR ya. Ada pembentukan panja di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Karena kembali di kontroversi, masih membahas terkait dengan Febri tersandung 3 kasus korupsi. Kita akan ke Bu Rita. Bu Rita, menurut Anda apakah wacana pembentukan panja oleh Komisi 3 ini akan efektif dalam turut mengawasi penanganan kasus ini, Bu Rita? Kalau menurut pendapat saya sih, panja ini kan jadi satu mekanisme yang ada di wakil rakyat kita di DPR, gitu ya. Jadi kalau mereka mau menggunakan mekanisme itu, yaitu saya kira terserah dan bisa saja dimungkinkan ya. Sementara untuk proses penegakan hukum yang berlangsung, memang ada mitra kerja dari Komisi 3 ya, ada kepolisian, ada kejaksaan di situ menjadi mitra kerja, dan KPK juga ya Pak ya, menjadi mitra kerjanya. Jadi saya kira itu mekanisme bekerja dari DPR dan Komisi 3 ya, saya kira dimungkinkan saja. Sementara itu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, terutama dalam proses membawa perkara ini dalam penyidikan untuk ke proses penuntutan ke pengadilan, ini memang lembaga-lembaga ini sedang bekerja. Ya, kami sebagai Komisi Kejaksaan yang mengawasi kerja-kerja kejaksaan pun tidak intervensi langsung, ya, karena secara substantif mereka bekerja, ya, dan kemudian memang ada
pakem-pakemnya, ada aturan undang-undang yang berlaku, hukum, kode etik, ya, secara profesional dan harus juga bisa dilakukan intervensi atau upaya hukum apabila ada hal yang tidak tepat gitu ya kan. Kita tahu di hukum Itu acara pidana itu menjadi satu acuan Itu yang harus bekerja. dijamin ya, Jadi mungkin itu harus kita. dijamin berjalan Sesuai dengan ya, kewenangan sesuai dengan kewenangannya. Komisi Dan Kejaksaan. kepolisian pun juga kemarin juga ada yang ngawasi kan, Ya. Kompolnasnya. Ya. Ya, jadi saya kira ini menjadi satu proses yang perlu diketahui oleh semua pihak. Termasuk dari para wakil rakyat ya. Para wakil rakyat pasti tahu karena mereka kan yang Ya. membuat hukum acara pidana kita termasuk dalam proses legislasi. Jadi pemantauan yang dilakukan oleh wakil kita di DPR terkait dengan perannya yang kaitannya dengan pengawasan legislasi mungkin itu relevansinya. Cuman saya tidak mau berbicara terlalu jauh, tapi saya kira hal ini perlu diterangkan kepada masyarakat supaya kemudian kita bisa saling bekerja dan juga membuat perkara ini seperti yang tadi disampaikan bisa lebih efektif. Lagi-lagi perlu diterangkan kepada masyarakat supaya bisa ikut memonitor. Nah, Pak Alex, kalau dari perspektif tata kelola penegakan hukum, apakah langkah pembentukan Panjang ini dapat memperkuat akuntabilitas dari penegakan hukum itu sendiri, Pak Alex? Ya, terkait dengan pengawasan saya pikir juga itu memperkuat penegakan hukum. Jadi kan semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan, ya, apalagi DPR itu kan perwakilan rakyat, ya. Jadi DPR itu bisa mewakili rakyat dalam melakukan monitoring pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Ya. Dalam hal ini mungkin ya undang-undang pemberantasan korupsi yang sekarang ini perkaranya sedang ditangani oleh kejaksaan. Ya. Tentu ini menjadi ya dorongan lah buat kejaksaan, ya. Ini nggak bisa lagi main-main misalnya ya. Sekalipun misalnya ini menyangkut ya salah satu petinggi di lembaga tersebut ya. Saya kira ya kembali lagi ya kita butuh keseriusan karena apa? Ya, ini menjadi perhatian masyarakat yang luas, bahkan pimpinan Muhammadiyah sendiri kan beberapa waktu yang lalu mengatakan sebetulnya dengan kejadian ini kita itu sudah dalam kondisi gawat darurat korupsi ya. Itu sebenarnya sudah lama juga ya, kondisi gawat darurat korupsi itu sudah lama dan ini mungkin bomnya lah gitu kan, ketika menyangkut seorang ya menurut saya sih ya tokoh yang atau seorang pejabat yang diberi mandat sangat besar ya, yang sebelum-sebelumnya kita disuguhi oleh prestasi-prestasi Jampitsus kan. Sekali lagi tanpa mengurangi asas praduga tak bersalah, kita waktu itu masyarakat pasti sangat tercengang ketika itu tadi kan kejaksaan atau Jampitsus menyerahkan uang puluhan triliun sebagai tindak lanjut dari upaya pemberantasan korupsi yang mereka lakukan. Nah, tiba-tiba kemudian ditemukan ini, masyarakat tadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada perkara yang lain dan juga jangan-jangan. Nah, ini yang harus dijawab saya pikir, ini yang harus dijawab oleh penyidik kejaksaan dan kejaksaan tentu dengan pengawasan oleh DPR ya, dengan oleh masyarakat dan supervisi oleh KPK ya. Jadi itu menambah keseriusan dan perlu untuk dibuktikan komitmen ya dari Panja itu kalau memang benar-benar mengawal penanganan kasus ini. Mas Kurnia, katanya sudah gawat daruratan di term yang digunakan oleh Pak Alex. Nah, bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan publik atau trust bahwa kasus ini akan diusut setuntas-tuntasnya, Mas Kurnia? Iya, Mas Iqbal, saya rasa kalau soal komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sudah sangat tegas pakemnya. Di dalam asta cita Presiden juga ditegaskan keberpihakan dan dukungan yang amat sangat penuh terhadap pemberantasan korupsi. Dalam banyak pidato dari Presiden juga menegaskan hal yang sama dan dibuktikan dalam banyak tindakan dan kebijakan. Sehingga kalau saya kaitkan pada diskusi kita pada segmen kali ini, pemerintah tentu mendukung langkah setiap pihak termasuk DPR RI, pembentukan Panja karena sebelum itu juga DPR pernah misalnya membentuk Pansus Senturi. Itu kan tujuannya ingin memastikan proses hukum ini dapat berjalan secara setransparan mungkin. Karena nanti akan ada dialog antara Komisi 3 atau anggota Panja dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung akan menjelaskan bagaimana proses hukum ini karena sudah mendapat perhatian publik yang amat sangat banyak. Selain itu, Mas Iqbal, yang ingin juga saya tegaskan bahwa kita harus melihat perkara
yang melibatkan atau dugaan melibatkan Pak Febri Adriansah sebagai Jampitsus ini adalah tindakan dari oknum di satu institusi. Kejaksaan Agung itu isinya ada 12.000 jaksa yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir ini, memberikan stigma negatif pada satu institusi di tengah yang tadi Pak Alex sampaikan ada banyak apresiasi dari masyarakat terhadap kerja-kerja Kejaksaan Agung. Misalnya Mas Iqbal, saya izin sedikit membacakan data terkait dengan penyelamatan keuangan negara. Dari tahun 2020 sampai tahun 2026, kerja-kerja pidana khusus di Kejaksaan Agung itu berhasil memulihkan kerugian keuangan negara 131,5 triliun rupiah. Tentu angka ini adalah angka yang sangat besar, dan angka ini tentu diperoleh bukan hanya karena satu orang saja. Ini ada kerja kolektif, ada penyelidik, ada penyidik, dan ada penuntut umum. Tentu rasanya tidak tepat kalau ada yang mengeneralisir ini sebagai institusi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Justru saat ini ketika kejaksaan memilih untuk menyidik perkara ini akan membuktikan sebaliknya bahwa Kejaksaan Agung serius dalam memberantas korupsi dan tidak membiarkan satupun oknum di dalam Kejaksaan Agung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Tantangannya di situ ya, Bang Kurnia, karena kasus-kasus mega korupsi yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta bisa dinafikan begitu dengan tertangkapnya Febri yang tersangkut dalam 3 kasus korupsi. Nah, tantangannya di situ, apa yang harus dievaluasi kemudian terkait dengan tindak pidana yang justru berkaitan dengan penanganan perkara itu sendiri. Kami akan bahas lebih lanjut kembali sesaat lagi, tetaplah di Kontroversi. Anda kembali di Kontroversi. Pak Alex, tadi Mas Kurnia sudah sedikit ya membuka data-data soal kasus-kasus yang berhasil diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, Febri kan diketahui pernah menangani sejumlah perkara besar, PT Asabri, Krakatau Steel, dan Tata Niaga Batubara. Tapi ternyata tersangkut di kasus itu. Sejauh mana peran Febri ini dapat ditelusuri ataupun dievaluasi ketika kemudian muncul dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanganan perkara itu sendiri, Pak Alex? Ya, sekali lagi ini kan belum terbukti ya, baru diduga terkait keterlibatan yang bersangkutan dalam penanganan perkara 3 itu. Ya sebetulnya penanganan perkara korupsi kalau bilang rumit, enggak juga kan seperti itu. Karena apa? Korupsi itu kan apalagi yang case building atau sesuatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, semua kan ada datanya kan. Ada datanya, kemudian ada saksi-saksinya dan lain sebagainya. Dan ya bagaimana kemudian bisa terjadi ya, ketika seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa itu tergoda untuk memanfaatkan kewenangannya. Ya, pada dasarnya orang itu kan ingin bebas, merdeka. Kemerdekaan itu mahal. Nah, itulah yang kemudian ya nggak hanya dalam perkara ini, dalam beberapa perkara yang menyangkut penegak hukum ya, itu mereka tawar-menawar soal itu, persoalan terkait dengan kebebasan. Ya. Misalnya ini sebetulnya tersangkanya ada 5 kan itu kan. Ya bisa saja kan yang dinaikkan hanya 2, yang kemudian yang 3 kemudian ya diuangkan dalam tanda kutip kan seperti itu. Di KPK juga pernah terjadi seperti itu kan, seperti itu kan. Ya, prinsipnya sebetulnya apakah bisa dihindari? Bisa ya, pengawasan, dan jangan juga dibiarkan seseorang itu bekerja dari A sampai Z, nggak ada pengawasan, nggak ada kontrol. Termasuk juga apalagi kalau menyangkut pimpinan, nggak mungkin pimpinan itu yang akan proses perkara itu, ya kan, dia hanya menerima laporan. Ya. Drastis ketika misalnya usulan dari bawah itu untuk menaikkan, taruhlah 4 tersangka, tetapi kemudian disetujui pimpinan hanya dinaikkan 2. Tahu kan yang di bawah, loh kenapa? Apa sebabnya?
Nah, seperti itu. Disitulah sebetulnya pengawasan itu nggak hanya dari atas ke bawah, tetapi dari bawah itu juga bisa mengawasi pimpinan. Oke. Dan ketika ada penyimpangan, ada mekanisme kontrol di mana bawahan bisa melaporkan atasan. Oke, kita tanya ke Bu Rita kalau begitu. Bu Rita, bagaimana kalau melibatkan mantan pejabat kejaksaan, bagaimana Komisi Kejaksaan ini sebagai pengawas memastikan proses penuntutan ini berjalan tetap profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan, Bu Rita? Yang pertama, memang perkara ini, ya saya kira oknum melakukan tindak pidana itu sudah banyak pengalaman ya di kementerian dan lembaga yang lain. Dan ini kalau khusus dalam hal ini di Kejaksaan Agung, saya kira proses ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Ya, pemantauannya saya tadi tekankan karena ya memang peran dari kejaksaan sebagai penuntut, ya penuntut melakukan proses penuntutan dalam hal ini. Kalau kasus tindak pidana korupsi memang biasanya penyidiknya memang dari Kejaksaan Agung, dan ini saya kira di satuan kerja seluruh kejaksaan di Indonesia, mereka memang selama ini bekerja dengan dengan satu mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi sprindik sudah diberikan dan sudah dibentuk tim khusus oleh Jaksa Agung dengan memilih orang-orang yang memang sekarang ini tidak sedang bekerja di dalam lingkungan Jampitsus, ya, jadi dan kemudian punya pengalaman bekerja di penyidik KPK. Ya, dalam hal ini saya kira ini dari salah satu upaya untuk memastikan terjadi proses yang lebih akuntabel, ya. Dan kemudian juga saya kira kita lihat proses selanjutnya, kita punya hukum acara pidana yang memang memungkinkan koordinasi dilakukan antara kepolisian dan kejaksaan dan juga saya kira lembaga yang terkait lainnya. Soal koordinasi dan juga kolaborasi ya, karena yang perkembangan terkini juga Polri masih memberikan barang bukti, artinya ini kan koordinasi. Jadi itu memang penyerahan berkas seluruhnya oleh kepolisian sebagai penyidik kepada kejaksaan, dan kemudian ada koordinasi di hukum acara pidana yang juga harus segera dilakukan dengan tenggang waktu yang tertentu. Saya kira itu menjadi bagian mekanisme yang kita sepakati. Oke, kita dengarkan dulu kalau begitu Bu Rita, kebetulan relevan ini dengan poin yang Bu Rita sampaikan, keterangan dari Kapus Penkum Kejagung soal kolaborasi dengan Polri dan juga KPK. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik, dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Itu tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung soal kolaborasi antara Kejagung dengan Polri dan juga KPK. Mas Kurnia, setidaknya di pucuk pimpinan ini kan sudah ditunjukkan Pak Kapolri dan juga Jaksa Agung sudah ketemu dan memastikan sinergi ini berjalan untuk kepentingan publik begitu, untuk menangani kasus Febri. Nah, apakah dalam hal ini perlu tidak sih pemerintah menguatkan regulasi atau tata kelola agar koordinasi antar lembaga ini semakin efektif, Mas Kurnia? Iya, saya rasa paket peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana baru itu kan sudah banyak mengakomodir terkait dengan koordinasi dan juga supervisi serta hak-hak pengawasan dalam proses hukum. Kenapa saya bilang relevan dengan isu pemberantasan korupsi? Hari ini, Mas Iqbal, kalau kita bicara tentang regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, itu kan paket hukum yang baru-baru ini resmi berlaku di Indonesia, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada transformasi hukum dari Undang-Undang Tipikor masuk ke KUHP. Tadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan 2 aturan ini baru berlaku. Sehingga kita
akan melihat nanti bagaimana paket aturan perundang-undangan ini akan mengakomodir pengawasan, supervisi, koordinasi dalam kasus Pak yang diduga melibatkan Pak Febri ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi, tadi saya rasa sudah tegas disampaikan oleh Kapuspen, ada kolaborasi antara Polri, karena selama ini yang melakukan penyelidikan, yang menyita, yang menggeledah adalah Polri, melakukan proses berita acara pemeriksaan, ada penyerahan ke Kejaksaan Agung, bahkan jika dibuka kemungkinan bisa berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. ketika ada dugaan tindak pidana pencucian uang misalnya, itu bisa dilibatkan juga. Selain itu, Mas Iqbal, KPK juga kabarnya sudah menerbitkan surat perintah supervisi terhadap proses hukum ini. Dan yang menarik, Mas Iqbal, saya rasa jarang terjadi, atau mungkin ini baru pertama kali terjadi, ketika ada kasus yang mendapat perhatian publik, nama para penyidiknya diekspos oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Profilnya saat ini, kalau tadi saya cek sekilas, Mas Iqbal, di media sosial, di pemberitaan sudah banyak dilihat profil siapa-siapa saja, rekam jejak soal pemberantasan korupsi, penuntutan, penyidik, itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dan juga Mas Iqbal, Presiden juga baru-baru ini mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum, seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi diri. Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban oleh setiap aparat penegak hukum, bahkan spesifik Presiden menyebutkan bintang-bintang yang ada di pundak penegak hukum, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, itu berasal dari masyarakat, sehingga mereka harus membumi ketika melakukan kerja-kerja penegakan hukum dan tidak boleh menyimpang. Presiden, Mas Iqbal, sudah membuktikan baru-baru ini ada penyidikan yang saya rasa dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga terhadap mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Presiden di sana menunjukkan bahwa Presiden membuka diri ketika ada pimpinan-pimpinan atau bahkan yang beliau lantik sekalipun, ketika ada penyimpangan, maka silahkan gerbang penegakan hukum dibuka selebar-lebarnya oleh Presiden. Nah itu poin yang menunjukkan bahwa harus ada jaminan bahwa semua perkara, siapapun yang berada di baliknya harus diproses secara setara ya. Siapapun itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut, terutama terkait dengan ini, Mas Kurnia, derasnya arus publik, bagaimana pemerintah mengatasi hal itu tanpa mengganggu proses hukum, karena kan arus informasi dari publik, spekulasi itu sangat deras muncul dalam kasus ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Kontroversi. Ada kembali di Kontroversi, Pak Alex. Jadi apakah momentum ini, perkara ini bisa dijadikan untuk perbaikan tata kelola penegakan hukum? Ya, saya kira ini momen yang tepat ya, meskipun sebetulnya itu momennya sudah 25 tahun yang lalu ketika reformasi itu kan, dengan adanya KPK kan diharapkan ada reformasi di bidang hukum ya. Ini taruhlah ini reformasi yang kedua mungkin kan, dengan peristiwa ini yang menurut saya itu sangat-sangat mengejutkan masyarakat luas ya. Kami berharap betul bahwa semua aparat penegak hukum yang terutama yang diberi mandat untuk memberantas korupsi ya, mengingat kita itu sudah gawat darurat di dalam bidang korupsi ini, korupsi kita sudah luar biasa ya, mari kita kompak bersama-sama, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, jangan sampai ada istilah sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya udahlah, sinergi aja lah ya kan. Ya supaya apa? Ya supaya kita betul-betul seriuslah memberantas korupsi ini. Seperti itu. Pak Presiden sudah di berbagai kesempatan selalu menyampaikan kan terkait dengan bagaimana kita harus memberantas korupsi. Nah, itu yang harus diwujudkan oleh komitmen dari para pemimpin lembaga penegak hukum yang diberi mandat untuk memberantas korupsi. Itu saya kira itu kan mendukung cita-citanya Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Nah karena kasus ini menjadi sorotan luas ya, Bu Rita, bagaimana Kejaksaan menjaga independensi penuntutan ketika perkara terutama soal yang terkait dengan Febri ini mendapatkan sorotan luas dari publik? Iya, mekanisme pengawasan untuk Kejaksaan itu kan ada di internal ya, di Jamwas yang dibawa langsung oleh Jaksa Agung, itu satu mekanisme internal. Kami Komisi Kejaksaan menjadi lembaga independen di luar sebagai eksternal
yang melakukan pengawasan seluruh proses. Sama dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik pada masa yang sampai sekarang, Komisi Kejaksaan membentuk tim khusus ya untuk melakukan pengawasan. Apalagi kasus ini dari awal kami pantau dan juga memberi masukan, mekanismenya memang masukan dari Komisi Kejaksaan langsung rekomendasi ya istilahnya kepada Jaksa Agung itu selalu disampaikan secara langsung, dan kami memantau lekat kerja-kerja dari Kejaksaan dan juga terbuka seperti tadi saya sampaikan. Kami juga mengajak masyarakat untuk memantau langsung, karena semua barang bukti harus dipastikan itu akan berproses dan keberlanjutannya seperti apa itu menjadi pantauan kita bersama. Itulah bentuk kontribusi juga dari Komisi Kejaksaan. Ya, Mas Kurnia, terakhir singkat saja, ini kan muncul berbagai spekulasi di ruang publik ya. Bagaimana pemerintah menyikapi derasnya arus informasi tersebut supaya penegakan hukumnya tetap terjamin? Ya, saya rasa partisipasi publik itu menjadi sangat penting dan pemerintah justru berterima kasih kepada masyarakat karena dari sana kita bisa melihat ada perhatian yang besar terkait dengan proses hukum saat ini, dan terkait dengan hal itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir perhatian masyarakat itu dengan memperlihatkan penegakan hukum yang objektif, independen, dan terpenting Mas Iqbal, penegakan hukum yang transparan, sehingga dari sana ketika masuk pada proses persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, masyarakat silahkan lihat, silahkan pantau, dan silahkan gunakan hak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan rasa keadilan timbul di tengah masyarakat. Itu yang dijamin oleh pemerintah, Mas. Semua mengawasi, semua monitor, termasuk dari Mas Kurnia, dari Bu Rita, dari Pak Alex, dan mungkin Anda juga pemirsa kontroversi juga tentunya harus terus mengawal kasus ini. Terima kasih Mas Kurnia, Bu Rita, Pak Alex, terima kasih sudah hadir di Kontroversi Metro TV. Dan pemirsa, sebesar apapun sebuah perkara, hanya ada satu ukuran keberhasilan: hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, karena disitulah kepercayaan publik dipertaruhkan. Saya Iqbal Himawan, terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.